menghafalkan lebih dari 100.000 halaman tulisan tangan. Beberapa orang mengatakan bahwa salah satu paragrafnya yang paling kuat Tuhan datang dengan suara trompet merumahkan mulai kerajaan-Nya dari sekarang. Kok ada Pak Abad di sini saya pikirkan, tapi semakin dekat ternyata ada Pak Abad, rupanya Pak Ahe. Saya terakhir bertemu di SMP dulu masih mahasiswa kalau tidak salah, tapi saya SMP masih kecil saya. Begitulah perjalanan kehidupan ini ya. Kalau sampai akhir, kita semua tentu pernah mengalami pencobaan dan masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami. Kita pasti pernah, kalau tidak sering ya, contohnya di antara kita mungkin tidak sering, tetapi pasti pernah. Tentu kita pernah mengalami cobaan dan masalah. Tetapi apakah kita pernah mengalami krisis yang sebenarnya? Benar-benar krisis, benar-benar mencekam, benar-benar mengerikan, benar-benar menakutkan. Pernah enggak kita mengalami situasi seperti itu? Pada hari Sabat ini saya mau bawa kita kepada satu pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang dia ini seorang yang luar biasa ya. Hanya karena itu tidak masuk akal bagi kita, tidak berarti itu mustahil. Kadang kita langsung membatasi kuasa Tuhan. Nggak mungkin lah pendeta, nggak mungkin lah itu bisa kita lakukan. Kita kan begini, aku kan cuma punya ini segala macam. Nggak mungkin lah. Kadang-kadang saudara kita membatasi diri terhadap kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam berbagai aspek, apakah di rumah tangga, apakah dalam pekerjaan, apakah di dalam pelayanan, kerohanian, macam-macam. Ya inilah dulu kita yang kita sekarang ini sedang nikmati gedung ruangan yang layak untuk beribadah. Nanti nggak lama kemudian kalau ajaran baru ini ruang-ruang kelas yang jauh dari yang sebelumnya. Uang kas kita, mentalitas seperti ini. Yang kita pikir tidak mungkin, kalau kita sertakan Tuhan itu pasti tidak mungkin. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi mujizat yang Tuhan akan berikan. Dalam segala sesuatu, ini macam-macam. Apakah dalam hal persekutuan, politik, dalam hal persekutuan akan apa? Maksudnya nanti beli beras, beli ini segala, bayar cicilan apa? Dari mana? Kita batasi dulu. Padahal sebenarnya itu sudah siap itu. Di depan pintu saja tuh, di depan pintu sana Tuhan sudah siapin ini untuk ganti uang persepuluhan sekian kali lipat. Kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Dia tidak bertindak bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 saya pikir ini penting. Ini adalah salah satu ayat yang paling saya sukai dari lama sekali. Mungkin SMP atau SMA saya sudah menghafalkan ini. Ini ayat emas saya sepanjang hidup saya dan beberapa yang lain. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu bisa buruk, bisa baik. Allah mendatangkan yang baik untuk kebaikan kita. Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi juga untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kata kuncinya adalah ketika sesuatu yang baik atau buruk itu terjadi, lalu kita berpikir Allah turut bekerja di dalamnya, itu hanya ada dalam pemikiran orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang nggak mengasihi Tuhan, dia akan demi kebenaran. Itu poinnya, Bapak Saudara. Jika Allah tidak bekerja sesuai dengan apa yang Anda lihat, itu tidak berarti bahwa Dia tidak bekerja. Jika kejahatan tampaknya berhasil, ingatlah bahwa keberhasilan kejahatan hanya sementara.
Percayalah kepada Tuhan bahkan saat keadaan memaksa kita untuk tidak percaya. Kesimpulannya, saudara kasih Tuhan, Yakobus setia sampai mati. Dia tidak menyerah, dia setia sampai mati. Tetapi Petrus juga setia sampai dia dilepaskan. Jadi saudara, dengan saya bisa saja kita ada di posisi Yakobus. Kita nggak tahu nanti kan kemudian. Bisa saja kita di posisi Yakobus, setia sampai mati. Tetapi bisa saja kita seperti Petrus, tetap setia sampai kita dilepaskan. Tetapi poinnya adalah kedua-duanya menang. Mereka setia sampai akhir. Karena kemenangan bukan diukur dari lamanya hidup, tetapi dari kesetiaan sampai akhir. Jadi jangan berpikir kalau dia orang setia kepada Tuhan, dia tidak pernah sakit. Belum tentu. Kadang-kadang dia diizinkan sehat terus selama umurnya supaya bertobat. Ada tidak bertobat. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Jadi nggak bisa. Inilah apa namanya itu misteri kemahatauan Allah. Tetapi poinnya adalah apakah saya hidup, apakah saya mati, saya tetap setia. Wahyu 20 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu masa depan. Testimonies to Minister halaman 31. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa lalu. Apakah kemudian nanti kita akan seperti Petrus atau bahkan seperti Yakobus? Marilah kita setia sampai akhir. Semoga Tuhan memberkati.